Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ratna. Di sini Bu Ratna mau menyampaikan tentang materi pertama di semester 1 kelas 10 MIPA. Ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi, hakikat biologi sebagai ilmu sains. Biologi sebagai ilmu mempelajari gejala alam baik biotik maupun abiotik. Biotik adalah tentang makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah yang tidak hidup. Objek kajian biologi di sini semua makhluk hidup. Cabang ilmu dalam biologi, contohnya adalah anatomi, ilmu yang mempelajari tentang bagian dalam manusia, makhluk hidup. Zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Ekologi, ilmu yang mempelajari tentang lingkungan dan lain sebagainya. Peranan biologi dalam kehidupan: pertanian, peternakan, kedokteran, lingkungan. Kita bahas peranan biologi dalam bidang pertanian. Penemuan bibit unggul melalui hibridisasi, pengendalian hama secara biologis karena pestisida berbahaya bagi lingkungan, meningkatkan produksi pangan melalui rekayasa genetik dan kultur jaringan, membantu dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia, terutama bahan makanan dari tanaman pertanian. Oke, kita masuk ke peranan biologi yang kedua, yaitu peternakan. Menghasilkan ternak unggul melalui inseminasi atau kawin silang, membantu dalam menemukan bibit hewan unggul. Oke. Ketiga, kedokteran, ditemukannya antibiotik dari jamur, ditemukannya vaksin. Dalam biologi kita dapat mempelajari struktur tubuh manusia, manfaatan beberapa cabang ilmu biologi, dapat mengetahui keadaan normal tubuh. Penelitian dalam biologi sangat membantu dalam kemajuan ilmu kesehatan. Sekarang yang terakhir adalah lingkungan. Pengolahan kembali sampah plastik, membantu proses pendaur ulang, pengolahan sampah dedaunan, penanganan pencemaran udara, penguraian pencemaran minyak, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari beberapa peranan di bidang masing-masing. Oke, sekarang adalah langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Langkah pertama adalah pemilihan masalah. Ini yang pertama adalah pemilihan masalah. Masalah dapat muncul secara tiba-tiba maupun tidak sengaja. Untuk memudahkan menemukan permasalahan, Anda dapat melihat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terus yang kedua adalah perumusan masalah. Perumusan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Tujuan perumusan masalah memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Ketiga adalah pengumpulan keterangan. Keterangan dapat dilakukan dengan studi referensi, segala informasi yang mengarah dan dekat dengan pemecahan masalah dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dan permasalahan yang diajukan. Keempat, penyusunan hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan yang diperoleh berdasarkan data. Terus yang selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui eksperimen atau penelitian. Diperhatikan sebelum melakukan penelitian, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan selama penelitian, serta menentukan kelompok-kelompok penelitian. Di sini, kalau kelompok-kelompok penelitian, pasti ada yang namanya variabel, merupakan faktor yang berpengaruh dalam suatu penelitian. Variabel terbagi menjadi 3: bebas, kontrol, terkait. Bebas adalah variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu penelitian. Kalau kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam suatu penelitian. Yang terakhir adalah variabel terikat, adalah
variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Lanjut, pengolahan data. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi dua, kuantitatif sama kualitatif. Kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Sedangkan kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka. Yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dapat mendukung atau tidak mendukung hipotesis yang dibuat. Jadi terdapat dua kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima atau kemungkinan hipotesis ditolak. Oke, lanjut. Sikap ilmiah. Mampu membedakan opini dan fakta. Berarti bedakan antara fakta sama opini ya. Memiliki rasa ingin tahu, harus besar keingintahuannya, jadi bisa mengembangkan penelitian. Peduli lingkungan, penelitian itu tidak boleh merusak lingkungan. Berani mencoba, tidak pantang menyerah, terbuka dan fleksibel, jujur terhadap fakta, tidak disembunyikan, mampu bekerja sama dengan peneliti-peneliti lainnya, berpendapat secara ilmiah dan kritis, tidak berdasarkan opini sendiri, ulet dan gigih, bertanggung jawab.